Oke, selamat pagi untuk kelas 8. Entah itu bukanya pagi atau siang, pokoknya saya rekamnya pagi. Oke, selamat mengikuti pembelajaran ke-9, tema ke-9, yaitu judulnya tantangan iman masa kini. Ya, di sini kita akan belajar tentang tantangan iman masa kini, bagaimana tantangan iman yang kita hadapi ke depannya. Mungkin tantangan iman pada masa kini berbeda dengan tantangan iman yang di saat saya remaja, di saat tahun 90-an atau tahun berapa ya. Jadi ini berbeda. Ya, kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang bersama kita sudah mempelajari bagaimana hidup menjadi orang beriman. Kita kemarin sudah berapa sesi ya mempelajari tentang hidup orang beriman, seperti Ayub, seperti Abraham dan sebagainya, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, di situ kita dapat kita nilai, dapat kita lihat bahwa orang beriman itu tidak semudah yang dilihat, tidak semudah yang dikira. Contohnya Ayub itu mendapatkan banyak kesulitan dan kesusahan. Nah, di situ kita bagaimana mempertahankannya. Nah, itulah tantangan iman. Nah, berdasarkan zaman berbeda ya. Tantangan iman pasti kita akan mendapati kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Jadi iman itu tidak selalu mulus atau yang kita dapat hanya sukacita saja, tapi ya namanya orang Kristen, pastilah kamu semua sudah mengetahui apa yang dihadapi orang Kristen, apalagi seorang yang Kristen itu adalah minoritas. Nah, karena iman adalah kunci menuju kerajaan surga, dan jalan menuju ke surga itu tidak mudah. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu, saya agak lupa, pokoknya intinya itu lagu anak-anak, lagu sekolah minggu yang mengajarkan kita itu milih jalan yang mulus, jalan yang lurus, lebar atau yang sempit, tapi menuju ke surga. Nanti kalau saya ingat saya akan ketik di WhatsApp ya. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam literasi Alkitab. Apa yang menjadi dasar tentang bagaimana kita menghadapi tantangan iman di masa kini. Nah, kita mau melihat di Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Nah, doa malam. Kalau kamu membuka perikopnya judulnya doa malam. Nah, ada suatu ayat yang menuliskan tentang menjaga emosi. Apabila kamu emosi, janganlah berbuat dosa. Nah, itulah tantangan iman. Ketika kita biasanya memiliki emosinya yang negatif, pasti kita cenderung melakukan dosa. Nah, contohnya kita membenci seseorang dan akhirnya kita mencelakai orang dan lain sebagainya. Nah, itulah menjadi tantangan iman kita. Bagaimana kita menahan emosi kita supaya kita tidak melakukan dosa sesuai dengan iman yang kita percayai, karena kita harus mengasihi sesama. Nah, yang kedua adalah Matius 4 ayat 1 sampai 11. Harta tahta pasangan. Nah, ini perikop ini judulnya tentang pencobaan di padang gurun. Kamu sudah mengetahui bahwa Tuhan pada waktu itu sedang berpuasa 40 hari. Nah, jadi di sini kamu dapat tahu harta. Harta itu contohnya seperti hal-hal yang utama bagi kita itu apa? Pasti kalau zaman sekarang itu adalah harta. Kalau pada waktu Tuhan Yesus itu adalah diiming-iming dengan disuruh merubah batu menjadi roti. Nah, itu adalah kebutuhan manusia dan menjadi tantangan. Nah, bagaimana kita memilih yang benar, memprioritaskan Tuhan daripada sebuah makanan. Nah, tahta pasti jabatan ya,
jabatan lah. Karena di waktu Tuhan Yesus dicobai itu, Tuhan Yesus diajak untuk menyembah iblis, tapi syaratnya harus diiming-imingi dengan tahta kerajaan dunia, tapi syaratnya harus menyembah iblis. Maaf, kebalik ya. Nah, dan pasangan ini di masa kini mungkin begitu susah, begitu berat, apalagi kita sebagai kaum minoritas. Saya pernah mengalami bahwa sulit sekali mencari pasangan. Ya, saya juga pernah berpasangan dengan orang yang tidak seiman dengan saya, pernah, dan itu menjadi pengalaman yang berharga. Dan itu semua harta tahta pasangan itu harus kita singkirkan dan kita mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Kalau kamu ingat di Matius mengatakan carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan dipenuhkan padamu. Nah, itu ayat yang menjadi pegangan bagi saya. Siapapun yang mendahulukan Tuhan pasti akan peroleh apa yang diinginkan, meskipun itu tidak secara langsung dan tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi keinginan Tuhan. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7, memelihara iman. Nah, ini ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di akhir hayatnya di penjara. Dia sudah tua dan dia sudah memelihara iman. Walaupun awalnya dulu dia adalah pembunuh orang Kristen dan sampai dia sendiri yang mengalami penganiayaan, tidak diterima oleh beberapa kaum orang dan sebagainya, harus susah payah mengabarkan Injil dan sebagainya, tapi dia dapat memelihara iman walaupun tantangan yang dia hadapi sulit. Nah, yang terakhir ini ya relasi sekali dengan yang nomor 3 tadi, Ibrani 12 ayat 2. Kita sebagai umat Kristen harus ikut memikul salib. Nah, memikul salib itu tidak ringan tapi susah ya. Seperti dulu kemarin saya sudah menjelaskan tentang martir. Martir itu awal mulanya tidak mudah untuk menyebarkan Injil, bahkan mereka sampai dianiaya, sampai dibunuh juga. Nah, itu tidak mudah untuk mengabarkan Injil. Begitu juga dengan kita yang mempertahankan, bukan menyebarkan, itu juga susah. Apalagi di zaman sekarang banyak kesusahannya. Oke, kita lihat kesusahan apa saja ya. Ya, jadi maaf tidak terlalu saya edit karena ya banyak tugas yang harus saya kerjakan ya. Nah, apa tantangan iman masa kini? Nah, pasti sudah mengetahui dari backgroundnya ya. Background ini sudah mewakili tantangan iman masa kini. Karena masa kini adalah mungkin cenderung masa atau zaman yang menunjukkan kemodernisasian ya. Masa yang modern, dan apapun kita lakukan bisa dengan satu genggaman, yaitu HP ya. HP, teknologi yang sangat canggih masa kini ya, HP Android. Kita dapat lihat. Nah, tantangan iman masa kini yang pertama adalah teknologi, sosmed, game. Nah, kita sudah mengetahui sosial media itu menjadi bagian dari aktivitas setiap orang di sini ya. Jadi bagian dari aktivitas manusia. Jadi kita tidak bisa meninggalkan sosial media. Bahkan kita pelajaran sekarang dengan sosial media. Tapi harus kita lihat sosial media itu kegunaan untuk apa sih? Untuk berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Tapi seringkali sosial media itu disalahgunakan, dan ini menjadi tantangan kita sebagai orang Kristen. Tantangannya mungkin banyak hoax, banyak ujaran kebencian, banyak kata-kata yang mengandung sara dan sebagainya. Nah, itu tantangan iman masa kini, bagaimana kita dapat memfilter
hal-hal tersebut dan tidak mengikutinya. Nah, untuk kedua ini adalah game. Bahkan saya suka game ya. Saya suka game dan seringkali tantangan iman dari game ini dapat menghambat kita untuk bertumbuh. Kita suka game, tapi yang lainnya kita melalaikannya, lupa. Wes, gak usah nang rejo, game enak, udan kok. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah tantangan iman yang harus kita hadapi di masa kini, teknologi ya. Yang kedua adalah akademik. Ya, di akademik ini mungkin ya tentang pendidikan, bisa dibilang pendidikan kita ya, pendidikan di dalamnya teman. Nah, mungkin saya mengambil satu contoh khusus. Mungkin kamu pernah ikut pelajaran agama Islam ya. Saya semenjak dulu itu sering mengikuti pelajaran agama Islam ya. Seringkali di saat saya mengikuti agama tersebut, saya didoktrin sedikit demi sedikit. Namun ya karena saya harus bisa menghadapinya, saya tidak bisa mengelak. Ya, saya harus menguatkan iman saya. Nah, di akademik ini begitu juga dengan kita yang berkumpul, berteman di sekolah dengan yang berbeda. Kita harus menguatkan iman kita, walaupun ya kita tidak membedakan teman, tapi kita harus kuat. Jangan sampai kita terdoktrin dengan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan iman kita. Nah, obat-obatan terlarang. Nah, ini seringkali ya, mungkin zaman dahulu seringkali anak muda ya menggunakan obat-obatan terlarang, dan saya paham mungkin sekarang anak muda ya sudah terhindar lah. Mungkin yang terlalu parah itu sosmednya ya. Tapi saya harap kalian tidak terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang, rokok dan lain sebagainya. Nah, pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini harus kita singkirkan juga, karena pergaulan yang baik akan rusak apabila kita berkumpul dengan pergaulan yang jelek ya. Ya, akan kalah sih ya, seperti itu. Jadi kita harus ya tidak membeda-bedakan orang, tidak punya eksklusivisme, tapi kita harus memfilter mana yang pergaulan yang baik, mana yang pergaulan yang harus dihindari ya. Tidak membeda-bedakan teman, tapi kita menghindari pergaulan yang tidak baik itu. Nah, yang terakhir adalah jabatan, kedudukan, posisi. Nah, ini tantangan mungkin ketika kamu sudah dewasa nanti, sudah kerja ya. Nah, jabatan, mungkin kamu diiming-iming jabatan tapi harus pindah agama, mungkin kedudukan atau posisi kamu harus bagaimana. Mungkin kamu ingin menikah dengan orang yang kamu cintai, kasihi, tapi dia berbeda agama dan kamu harus pindah agama. Nah, itu kamu harus pikirkan, kamu harus hadapi, dan kamu harus lawan. Nah, bahwa kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Nah, barang siapa mengikutinya pasti akan mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Nah, oke. Ini adalah tugas kalian di tema 9, tugas 1. Silakan dipelajari poin 1 sampai 10. Nah, ini adalah sikap mendukung mempertahankan iman. Nah, kamu harus memilih 2 dan kamu menjelaskan sesuai pengalaman dan pemahamanmu ya. Ditulis saja, tidak usah di video. Oke, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya jelaskan, dan dadah. Shalom, Tuhan Yesus